ya. Untuk pembelajaran semester ini, kemarin arahan dari dinas, baru isu ya, baru isunya, mungkin akhir Agustus ada uji coba kelas 5 dan 6 belajar di sekolah, walaupun nggak setiap hari, tapi isu ya. Baru nanti kalau sudah berjalan dengan baik ya September kelas 4, 5, dan 6. Dengan catatan itu pun zonanya harus hijau gitu kan. Zonanya harus hijau. Dan belajarnya nggak 31 anak, tapi mungkin 5 anak atau 10 anak gitu kan. Tapi itu baru isu yang sifatnya lokal, artinya dari Kasatlank ke tingkat kecamatan gitu ya. Tapi kalau mengikuti arahan dari Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem, SD itu baru buka paling cepat September. Paling ideal itu November. Itu pun juga sama, tidak full, masuknya tidak penuh sampai vaksinnya dapat. Saya nyari slide dari ini dulu deh dari dinas. Untuk belajar sendiri, ya tidak bisa selama kelas 6 ini praktis 1 tahun full, tidak, ekspektasinya tidak sama seperti kita belajar tahun-tahun sebelumnya. Karena kemungkinan vaksin itu baru diproduksinya Januari. Itu kan, dan mungkin baru bisa disuntik semua bulan Juni tahun depan. Kalau produksi vaksin buat 200 juta orang kan nggak mungkin 1 minggu jadi kan. Kemungkinan ya Juni baru bisa semuanya kena vaksin gitu. Tahun depan. Jadi tahun ini ekspektasinya kita nggak akan belajar normal seperti tahun ajaran 2018-2019 gitu ya. Tahun ajaran 2020-2021 kita masih home learning, belajar di rumah, dan kalaupun masuk sekolah itu judul kerennya lagi adalah blended learning. Jadi itu kalau blended, bayangin blender, nah ini pakai D, blended gitu. Jadi dicampur. Jadi ada yang belajarnya di sekolah, ada yang belajarnya di rumah, di blender gitu ya, anak-anak di blended learning gitu. Itu, dan tidak full 31 orang, mungkin bisa 5, bisa 15 begitu. Apalagi saya nggak paham kok kasus COVID banyak, tapi kok zona merahnya makin kurang. Saya bingung. Yang sakit nambah tapi zonanya berkurang gitu kan. Walaupun Pak Rifki udah 2 minggu terakhir keluyuran kemana-mana, alhamdulillah masih sehat. Tapi tetap deg-degan gitu. Pak. Iya, udah main bola. Mana kemarin main bola di Patriot jadi viral gara-gara ada yang ribut minyak wasit. Bentar ya, ini Pak Rifki cari dokumen-dokumennya dulu. Nggak bisa ya. Bentar ya, Pak Rifki buka ini dulu. Share screen. Ini kalau kemarin Pak Rifki buat dari sekolah.mu ya. Tapi seperti biasa ya, Pak Rifki nggak mungkin ujuk-ujuk semua harus mengumpulkan tugas dari sekolah.mu gitu kan. Pastilah butuh 1 bulan, 2 bulan untuk belajar. Itu, ini sudah ada 6 pelajaran. Sudah ada 6 pelajaran. Screen sharing apa? Oh, lagi membuka yang itu ya. Iya.
Udah angkat. Suara mau tapi aktif. Detik. Terus kamu jawab lagi. Ini kok jadi banyak banget kliknya, lama. Bentar ya. Udah gimana aja liatin. Pak Rifki buka file dulu. Kiri. Oh, oke, Pak. Ayo. Kenapa nggak kebuka ya? Isolasi di semua di Surabaya. Nah, Nganterin bapak di cari. ini MPLS. Kemarin slide dari Dinas Pendidikan ini ya. Kenapa lama banget ya kalau lagi buka Zoom, buka gini tuh lama. Lala. Ini juga lama. Nah, ini ya. Ini pakai sekolahmu, tapi Pak Rifki belum menambahkan menu aktivitasnya. Masih harus nanya-nanya sama guru yang lain yang lebih tahu daripada Pak Rifki. Mungkin Pak Rifki sendiri butuh 1 minggu kali untuk belajar. Ini dari MPLS. Jadi Pak Rifki kenapa belum ngasih tugas anak-anak? Karena kita masih MPLS. Dulu bahasanya MOS ya. Artinya 3 hari belum efektif kan? Sampai besok. Ya baru Pak Rifki nggak memberikan tugas itu hari Kamis. Itu ya. Nah ini arahan dari dinas. Nah, tahun ajaran 2020-2021 ini ada 2, ada home learning, ada blended learning ya. Nah, ini ada lingkaran. Kalau Bapak Ibu pernah belajar himpunan zaman SMP gitu ya. Ini sebelah kiri nih tatap muka di kelas. Sebelah kanan ini belajar daring, belajar online. Ya, lewat WhatsApp, Google Form, Zoom nanti nambah lagi sekolah learning. Nah, ini nanti ada namanya blended learning. Dia di tengah-tengah lingkaran antara kedua ini, artinya begitu nanti pemerintah daerah sudah memutuskan oke, Cipinang Muara aman, anak-anak bisa sekolah asal yang masuk cuma sedikit, sama asal pakai masker, asal pakai face shield. Oke, bisa tatap muka sama gurunya. Tapi cuma 5 orang atau 10 orang gitu ya. Besoknya belajar di rumah lagi gitu ya. Jadi dalam seminggu itu digabung. Tapi blended learning ini tidak dalam waktu dekat. Mungkin paling cepat bulan September atau Oktober. Artinya bulan Juli, Agustus ini full kita belajar online. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini ya. Pembelajaran masa transisi ke normalan baru, atau kalau bahasa kerennya new normal. Nah. New normal. Ya. Jadi begini. Ya, Dek. Ini Maret sampai Juni yang kemarin kita lewati adalah pembelajaran jarak jauh. Secara penuh 3 bulan. Nah, bulan Juli sampai Desember kemungkinan HL, home learning, dan blended learning, gitu ya.
bulan Januari sampai Juni ekspektasinya harapan dari Dinas Pendidikan itu adalah tidak lagi belajar online setiap hari, tapi sudah belajarnya dicampur antara belajar di sekolah dan belajar di rumah. Jadi blended learning ini pemahamannya gini Bapak Ibu. Anak-anak itu dalam seminggu, dalam 5 hari Senin sampai Jumat, mungkin belajar di sekolahnya 1 hari atau 2 hari, ya. 3 harinya belajar di rumah. Ya. Itu namanya blended learning. Tuh. Iya, Pak. Iya. Nah nanti insya Allah lah nilai kelas 6 semester 1 bagus-bagus gitu ya. Asal ngerjain tugasnya, ngumpulin tugasnya tepat waktu sama makin banyak yang ikut kelas Zoom gitu ya. Pak Rifki barusan habis ditelepon sama guru kelas 6. Nggak tahu nih guru kelas 6-nya kayaknya hebat-hebat mengajak ketemu Pak Rifki gitu. Katanya mau bikin les online gitu. Tapi gratis gitu les online-nya. Nah, nanti ya ngikut aja lah ya. Iya, anak-anak pokoknya ikut aja lah. Kalau Pak Rifki nanti undang teman Pak Rifki lagi ngomong apa ya namanya, sharing ilmu, berbagi ilmu, nanti kita tolong lebih antusias lagi. Kalau sebelum-sebelumnya ngikut 15-16 anak, mudah-mudahan seperti Zoom terakhir dengan Pak Cepi sampai 24 anak gitu ya. Ya, itu aja sih. Karena tapi saya juga minta tolong jangan dibanding-bandingkan sama kelas lain juga, soalnya mungkin bisa dibilang bisa jadi untuk home learning ini saya bisa jadi role model yang paling apa ya, yang paling macam-macam lah pakai aplikasinya gitu kan. Kalau misalnya di kelasnya Bu Heni gitu ya, kelas 6B cuma belajar via WA atau belajar pakai Google Form. Tapi kalau kelas kita kok kayaknya banyak banget gitu belajar, ya nggak apa-apa gitu kan. Mikirnya jangan sekarang, tapi mikirnya nanti ke depan anak-anak udah belajar, udah akrab gitu ya sama Zoom, sama YouTube, sama aplikasi sekolah.mu gitu ya. Jadi nggak apa-apa sambil belajar gitu, ada hikmahnya. Betul. Lalu kemarin Bapak Ibu kan sudah dengar ya ribut-ribut soal umur masuk sekolah ya. Iya. Iya, saya minta tolong juga itu di apa ya? Di kumpulin data-datanya. Oh, sekolah ini di jalur afirmasi paling minimal umurnya berapa tahun. Sekolah ini di jalur zonasi paling minimal umurnya berapa tahun. Sekolah ini di jalur nilai rapot rata-ratanya paling sedikit berapa sih gitu kan. Dikumpulkan itu tuh informasi-informasinya, nanti kita saling bertukar informasi lah masing-masing orang tua gitu ya soal itu. Karena kemarin Pak Rifki berkunjung ke 31 anak mengkhawatirkan banget dari sisi umur ya. Kalau dari 31 anak ada sekitar 14 anak yang umurnya di bawah 6 tahun 6 bulan gitu kan. Artinya kan untuk biar semuanya masuk sekolah, walaupun nanti ada 6 atau 7 orang yang masuk pesantren, tapi kan yang lain mungkin harusnya masuk sekolah negeri ya. Ada. Kalau biar semuanya tertampung itu ya harus pakai strategi gitu ya. Harus pakai strategi, harus saling bekerja sama lah pokoknya ya. Makanya nanti di kelas 6 semester 1 belajarnya yang rajin biar nilainya tinggi-tinggi gitu ya. Nanti kalau misalnya umurnya muda nanti bisa ketolong di jalur nilai gitu kan. Kalau sekolah di swasta kan repot gitu kan. Iya, Pak. Dari Pemprov DKI-nya sendiri kan bilang kalau sekolah negeri SMP dan SMA negeri itu cuma bisa menampung 50% murid SD negeri gitu ya. Murid SD negeri gitu. Artinya 50%-nya lagi ya kelempar ke swasta gitu ya. Yang paling apa sih kalau lagi nggak punya duit Puasa. sekolah negeri ya nggak bisa, ya harus berkorban masuk sekolah swasta begitu ya. Makanya butuh strategi lah pokoknya. Ini dari Pak Menteri ya. Iya. Harusnya dikecilin.
Nah, ini kalau dari Pak Menteri, pokoknya bukan ya, Oke. jarak antar meja itu 1,5 meter. Nah, di sini maksimalnya 18 anak di satu kelas gitu ya, maksimal. Kelas kita tuh kayaknya lumayan besar, tapi paling maksimal 15 sih kayaknya ya. Gitu. Ini aja. Jadwal belajar pakai shift. Kalau jadi sekarang, jadi nanti kayak orang kerja aja, ada shift 1, ada shift 2, shift 3 gitu Lu ya. pasang lagi kempes kali masih buka. Ada shift-shiftan. Ini ibu-ibu kalau lagi ngobrol di mute aja anak-anaknya gitu ya. Lalu tadi udah shift ya. Bawa Lagi masker, Zoom. pakai masker, cuci tangan pakai sabun, bawa hand sanitizer. Kalau nanti memang sudah adaptasi normal baru gitu ya, minimal bulan September atau idealnya November gitu ya. Gimana Kak? Mana ya? Nah ini ya, ini bulan Waalaikumsalam. Ini bulan 1 ini adalah bulan Juli, bulan kedua ini bulan Agustus, bulan ketiga ini bulan September, Oktober, November gitu ya. Nah, jadi artinya dari data ini SD itu paling cepat ada yang dibuka, maksudnya boleh tatap muka di sekolah itu paling cepat September, itu pun kalau daerahnya zona hijau. Ada lagi belajarnya tidak tiap hari gitu ya. Jadi ada persentasenya nih pelan-pelan yang masuk 50%, 75%, 100%. Itu ya, 100% itu artinya semua anak udah disuntik vaksin baru bisa belajar 100%, semuanya di kelas begitu. Ya, jadi tadi kita belajar nanti pakai sekolah.mu, nanti di Google Play Store juga ada aplikasinya. Tapi selagi Pak Rifki masih belajar cara penggunaan sekolah.mu-nya, Pak Rifki belum menyarankan anak-anak untuk download aplikasinya ya. Sementara ini mungkin hari Kamis dan Jumat, Pak Rifki tugasnya masih pakai Google Form. Gitu. Iya, Pak. Mamanya Safei gimana di Iya, sekolahnya? Pak. Belajarnya pakai apa? Masih pakai video call, video gitu. Oh. Tapi sekolahnya banyak yang muda-muda dong yang masuk. Nah, gitu deh. Yang Iya. jelas sampai bulan sama, September. Iya, Bu. Nah, Ibu ngerti lah. Jadi itu. Bulan ini sih sebenarnya banyak yang mau ngisi kelas Zoom ngajar anak-anak. Ada teman saya kerja di lembaga penyalur kerja begitu ya. Mungkin punya pandangan tentang profesi-profesi baru. Ada lagi murid saya sudah pesantren gitu ya, mau berbagi kan di pesantren sekarang tuh gimana sih? Kan kemarin kalau Kak Faris kan udah tua ya, maksudnya udah nggak pesantren lagi. Kalau sekarang, kalau nanti ada murid saya yang lagi pesantren gitu. Ada lagi teman saya asisten pribadinya wakil wali kota Bekasi gitu. Mau sharing tentang gimana sih jadi asistennya wakil wali kota ngikutin kemana-mana pejabat. Tidur tak bangun. Jadi itu saja ya Bapak Ibu, karena Bu Kepala Sekolahnya juga tidak ada. Biar lebih praktis efisien. Mama Raffi gimana? Mama Raffi lagi di Cinere? Iya Pak, di sore kebetulan udah berkenalan sama guru di sini. Udah masuk, alhamdulillah udah masuk grup. Ya mungkin ini Zoom terakhir kali ya Pak ya. Iya. Udah mulai Iya, nggak pembelajaran apa-apa kalau masih ikutan kelas Zoom yang ada pembicaraan juga nggak apa-apa. Boleh nih. Boleh. Soalnya belum tahu di situ polanya seperti apa, saya juga belum tahu. Soalnya Yes. kalau Paris ini bagus. Iya,
ini jadi ada guru saya kan gabung guru kelas 6 se-Jakarta ya. Terus ada yang ngintip Instagram saya gitu, katanya ya beda lah gitu, pengen diajak ketemu gitu. Nggak ngerti saya diajak ketemunya ngapain gitu. Tapi mungkin prediksi saya kalau nanti saya buka kelas Zoom lagi, ngundang pembicara lagi, ya anak-anak harus siap isi kelas Zoom-nya bukan anak kelas Parigi lagi, tapi dari SD lain. Hati-hati. Iya, Pak. Iya, jadi itu. Ya. Nanti dikabari. Ya, itu saja ya Ibu. Untuk rapot tanda tangan nanti awal Agustus lah. Dikumpulkan kembali ya. Iya, Pak. Iya. Ya.